Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sepertinya ibu-ibu kurang semangat pada kajian kita hari ini. Saya ulangi ya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ibu-ibu sangat semangat sekali ya pada hari ini. Semoga ibu-ibu yang menjawab salam dengan semangat kita doakan pahalanya terus didapatkan dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, pada saat dan detik ini tidak ada sindah kata dan semanis bahasa yang kita ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ibu-ibu dan ini telah diberikan oleh Allah dengan banyaknya nikmat. Terutama yang sekarang kita rasakan adalah nikmat umur, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat lainnya yang tak dapat kita sebutkan satu persatu ibu-ibu. Paham ibu-ibu? Paham. Alhamdulillah juga ibu-ibu, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi kembali dalam pengajian rutinitas kita yang insya Allah selalu memberikan manfaat setiap harinya. Oke ibu-ibu, salam dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita semua dari zaman jahiliyah menuju ke zaman terang benderang seperti saat ini, hingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah tiada habisnya penuh dengan keberkahan ini. Ibu-ibu di sini tadi sudah makan belum? Sudah. Kalau jauh belum, saya mau traktir rencananya, tapi ibu-ibu bilang sudah, ya udah nggak jadi. Wah, sayang sekali. Iya. Kalau ini namanya ibu siapa? Ibu Fatma ya? Ya, betul. Ini dari Kasangan ya Bu? Ya, betul. Saya udah dengar katanya ada pengajian baru dari Kasangan, Ibu Fatma ya ternyata. Kalau di sini koordinator pengajian Palangkaraya ini Ibu Ikro Asri. Ya. Oke ibu-ibu, pengajian kemarin kita telah membahas mengenai mensyukuri nikmat Allah. Dan hari ini kita akan belajar mengkaji bersama mengenai Al-Quran, jalan hidupku. Hidup kita, hidup semua. Nah, jadi ibu-ibu ya, salah satu mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, membacanya itu termasuk nilai ibadah adalah Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 1014 surah, dan ada yang mengatakan ibu-ibu 6.666 ayat itu adalah kalamullah. Apa sih kalamullah ibu-ibu? Kalamullah itu adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Nah, ini ibu-ibu membacanya itu adalah termasuk nilai ibadah. Jadi kalau kita membaca dalam keseharian kita sempatkan membaca Al-Quran itu adalah bernilaikan ibadah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita ketahui bersama ibu-ibu bahwa Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia maupun di akhirat nanti, sebagai pengarah ibu-ibu kita semua. Betul ibu-ibu? Betul. Nah, dan Al-Quran ini juga menjelaskan mengenai hak yang batil dan hak yang Gafir. iya, betul ibu-ibu. Nah, begitu juga sebagai sarana untuk membebaskan manusia dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang yang kita rasakan saat ini, ibu. Seperti itu. Nah, dan juga Al-Quran ini
sesuatu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti, sebagaimana nih ya ibu-ibu yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya ibu-ibu, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu juga, dan pembeda antara yang hak dan antara yang batil. Nah, jadi ibu, dari ayat di atas tadi ada salah satu tafsir, kitab tafsir dari kitab tafsir Jalalain menjelaskan bahwasanya hari-hari tersebut yang dimaksud dalam Quran tadi adalah bulan Ramadan, yang di dalamnya adalah diturunkannya Al-Quran, yakni dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di malam hari itu, di malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Malam seribu kemuliaan. Makanya ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam ganjil. Beda lagi ibu halnya dengan malam nuzulul Quran. Kalau malam nuzulul Quran itu kan malam 17 ya Bu, biasanya ya Bu dilaksanakan. Nah, kalau Lailatul Qadar sama 17 ini berbeda Ibu, karena Al-Quran ini kan diturunkan secara berangsur-angsur gitu, diturunkannya secara berangsur-angsur selama 20 tahun kenabian seperti itu. Dan juga ibu-ibu, menurut tafsir Jalalain tadi, bagi manusia dan penjelasan-penjelasan itu adalah Al-Quran yang Allah turunkan untuk kita semua gitu. Dan itu juga ada juga hukum dan pemisah antara yang hak dan antara yang batil. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran itu Allah telah lengkap menjelaskan mengenai pengelolaan kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, Allah lebih banyak menjelaskan di dalam Al-Quran mengenai alam semesta. Gunung aja Allah ceritakan di dalam Al-Quran, langit saja Allah ceritakan, air, manusia, tanah, itu semuanya adalah penciptaan yang Allah cantumkan yang sangat luas di dalam Al-Quran. Kenapa Allah lebih banyak menjelaskan di dalam Al-Quran mengenai penciptaan alam? Karena yang pertama ibu-ibu, kita hendaknya Allah meminta kita agar selalu ingat kepada yang memberi. Contohnya ibu-ibu ya, misalnya di dalam sainsnya gunung itu bisa berapi karena ini. Dalam Al-Quran ya, gunung berapi karena adanya yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran tersebut seperti itu. Nah, itu semua telah menunjukkan kekuasaan yang Allah tampakkan kepada kita agar kita menyadari sesuatu hal tersebut ibu-ibu. Paham ibu-ibu? Paham. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian paham. Dan juga ibu-ibu, kita telah mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab bagi umat Islam. Oleh karena itu, kalau kita mengaku muslim dan muslimat yang beriman, hendaknya kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Jalan hidup kita, baik yang berhubungan dengan Allah, itu apa Bu namanya? Hablum minannas. Bukan, tapi Bu, yang betul adalah hablum minallah. Itu yang berhubungan dengan Allah. Gimana sih? Saja contohnya. Jadi ibu-ibu, contohnya itu adalah seperti kita sholat sesuai dengan ibadah kita. Nah, itu salah satu hubungan kita dengan Allah gitu. Kita bersedekah itu mempererat hubungan kita dengan Allah. Pokoknya kita memperbanyak ibadah agar kita mendapatkan pahala yang lebih yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua ibu-ibu, ada yang namanya hablum
hablum minan nas. Ada yang tahu ya ibu-ibu hablum minan nas itu seperti apa sih? Iya betul Ibu Fatma ya. Iya. Nah, hubungan sesama manusia. Jadi ibu-ibu, hubungan sesama manusia itu ketika Ibu Fatma lagi kesulitan, minta tolong sama Ibu Ikro. Nah, Ibu Ikro segera membantu kalau Ibu Ikro masih menyanggupi gitu. Itu yang dinamakan hubungan sesama manusia. Ada juga ibu-ibu yang terakhir, hubungan sesama sesama alam. Ini yang lebih luas. Hablum minal ahwam. Itu bagaimana cara kita melestarikan alam kita ini, baik di dalam rumah kita, alam-alam yang di sekitar kita maupun yang di luar sana. Kita harus menjaganya agar tidak rusak dan tidak punah. Seperti itu ibu-ibu. Nah, oleh karena itu kita hendaknya membaca Al-Quran setiap hari, baik pagi, siang, ataupun malam, dalam berupaya untuk memahaminya dengan baik dan benar. Kemudian kita amalkan selalu isi yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut ibu-ibu. Demi apa? Demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju ibu-ibu? Setuju. Oke ibu-ibu. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa banyak ayat maupun hadis tentang keutamaan Al-Quran. Salah satu contohnya yang Rasulullah sabdakan melalui yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat dari Bukhari. Nah, jadi ibu-ibu, menurut hadis tersebutlah sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita itu adalah orang yang mau meluangkan waktunya untuk belajar Al-Quran dan mengamalkan, sehingga paham betul tentang apa yang di dalam Al-Quran, baik makharijul hurufnya, hukum bacaannya, tafsirnya, lebih-lebih lagi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setuju ibu-ibu? Setuju. Setelah kita belajar Al-Quran, lalu kita dituntut untuk mengajarkannya kepada orang lain, sehingga akan dapat membuahkan nilai-nilai ibadah, pahala yang tidak terhitung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah, sungguh tidak ada batasnya ya ibu-ibu. Kalau kita membahas mengenai Al-Quran, tidak ada habis-habisnya, tidak ada ujung-ujungnya kalau kita membahas mengenai Al-Quran. Yang kita bahas itu tentang mukjizat Al-Quran itu sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Yang terpenting, apapun latar belakang kita, baik rakyat biasa ataupun pejabat, hendaknya kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Misalnya nih ibu-ibu, Ibu Fatma pekerjaannya apa bu? Ibu rumah tangga saja. Ibu rumah tangga. Kalau ibu karyawan swasta. Karyawan swasta. Nah, bagaimana cara kita melihat jabatan seseorang itu? Kita tidak berpandangan dengan itu ibu. Apapun yang kita jabati sekarang ini, pendidikan kita seperti apa ibu-ibu dulunya, itu kita tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran sebagai pedoman kita. Kita tidak memandang dia rakyat biasa, dia ibu rumah tangga, tapi yang terpenting adalah semua itu sama ibu-ibu. Kita membaca Al-Quran lah tujuan kita juga untuk hidup salah satu ibadah selain ibadah sholat seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekian kayaknya ya saya sampaikan dulu. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan ibu-ibu, atau masih bingung ibu-ibu mengenai pembahasan kita kali ini ibu-ibu? Sepertinya sangat jelas ya ibu-ibu bahwasanya Al-Quran ini sangat penting untuk kita implementasikan ya, bahasa sekarang itu ya ibu, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik pagi, siang, malam.
Sesibuk-sibuknya kita tidak apa-apa ibu, membaca Al-Quran 1 ayat pun itu sudah mendapatkan pahala. 1 huruf pun itu sudah memberikan pahala yang Allah berikan kepada kita. Nah, mungkin sampai di sini dulu Bu ceramah ulun yang ulun sampaikan. Demikianlah, tapi ibu dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Yang kedua, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Dan yang ketiga, jadilah orang yang mengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu ibu-ibu hasil dari kesimpulan kita pada hari ini. Marilah ibu-ibu kita bersama-sama dulu nih membaca senandung Al-Quran. Ya ibu silakan dipimpin oleh Ibu Fatma aja deh ibu. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu kita telah membaca senandung Al-Quran. Semoga ibu-ibu yang berhadir dalam pengajian kita kali ini mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oh ya ibu-ibu, kita tidak lupa juga ya ibu-ibu mendoakan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah ya ibu-ibu di Gaza Palestina, yang dimana mereka sangat beruskan kasihan sekali gitu karena keadaan yang tidak memungkinkan mereka untuk mempertahankan Masjidil Aqsa yang ada di sana. Kita doakan semoga perdamaian akan datang, dan kita doakan juga bahwasanya saudara-saudara kita itu sehat selalu di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan iya ibu-ibu lupa juga saya sampaikan bahwasanya kita salah satu kita mendukung saudara-saudara kita di sana. Silakan ibu-ibu yang punya sosial media upload berita update tentang Gaza Palestina, dan tidak memakai kita kurangilah memakai produk-produk yang pro itu tersebut ibu-ibu. Sekian ibu-ibu, terima kasih. Oh ya ibu, saya udah pantun. Nanti bilang cakep ya ibu-ibu ya. Ya. Apa ya? Oh iya. Kalau ada sumur di ladang, Cakep. bolehlah kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur yang panjang, saya siap ceramah lagi. Terima kasih ibu-ibu atas